Assalamualaikum Pak Mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak Mulu saat ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oh iya Pak Mulu, seperti yang kita telah sepakati kemarin ya. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, sebagaimana kita ketahui ya Pak Mulu, supervisi akademik ini dilakukan bertujuan untuk membantu para guru agar lebih mampu menggali potensi dan kemampuan dirinya demi mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam supervisi akademik ini Pak Muluk ada 3 tahap, yaitu pasca observasi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, tahap observasi, yaitu pada saat Pak Muluk sedang mengadakan pembelajaran di kelas dan nanti akan saya dampingi di belakang. Saya akan mengikuti pembelajaran ini, lalu akan menilai pembelajaran Pak Muluk nanti ya. Dan tahap ketiganya adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini kita berdiskusi atau berbincang-bincang terlebih dahulu Pak Muluk tentang tujuan pelaksanaan tahap pra observasi ini ya Pak. Nah Pak Muluk, saya ingin tahu nanti setelah perbincangan kita ini kira-kira apa yang Pak Muluk harapkan? Ya, karena ini Pak kan masih tahap pra observasi ya Pak ya. Ya, betul. Yang saya harapkan nantinya pada tahap pra observasi ini yaitu saya lebih memahami apa saja yang harus saya persiapkan. Baik Pak ya. Pada tahap observasi nanti. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya benahi. Ya. Dalam hal ini saya berharap bimbingan dari Pak Azhar. Baik. Semoga nantinya apa yang kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar. Oh, tentu saja boleh Pak. Lalu kira-kira apa ya yang akan Pak Muluk persiapkan untuk pelaksanaan observasi nantinya Pak? Ya, yang jelas yang paling penting saya persiapan seperti RPP. Iya, oke. Yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan Ya, di Pak. kelas nanti. Ya. Dan juga yang sedang saya persiapkan saat ini Pak, medianya, media ajar yang akan saya jadikan ajuan pembelajaran. Baik. Juga selain dari itu saya juga akan mempersiapkan instrumen penilaian terhadap peserta didik. Oh, ide yang sangat bagus tuh Pak. Kalau boleh saya tahu ya, kapan Pak rencananya pelaksanaan pembelajaran ini Pak Muluk akan lakukan? Rencana hari ini tentunya pembelajaran ini akan saya laksanakan mungkin besok Pak. Sekitar jam 9.45. Artinya sampai dengan pukul 10.55. Ya. Setelah jam istirahat ya Pak. Baiklah Pak Muluk. Menurut Pak Muluk, kondisi yang ideal pembelajaran di kelas yang kondusif itu seperti apa ya? Menurut saya ya Pak ya. Ya Pak. Ini pendapat saya Pak. Kondisi yang ideal itu pembelajaran di kelas itu yang sifatnya yang kondusif. Kondusif ya. Tentunya suasana bukan hanya tenang dan diam saja Pak. Ya. Saya ingin kelas yang hidup. Baik. Hidup yang ada interaksi positif antara guru dengan siswa atau peserta didik, seperti dengan adanya tanya jawab, diskusi, dan juga interaksi lainnya. Oh, begitu ya Pak ya. Mungkin perlu adanya skala penilaian lah ya Pak. Misalnya Pak, begini. Angka 1 untuk kelas yang sangat tidak kondusif. Sedangkan angka 10 untuk kelas yang sangat kondusif. Menurut pendapat Pak Muluk, pada kegiatan pembelajaran selama ini di kelas yang akan Pak Muluk bimbing nanti ya, peserta didik di kelas tersebut berada pada posisi skala penilaian yang berapa Pak? Tentunya kalau menurut saya ya Pak ya, pendapat saya kira-kira sudah bisa lah pada posisi angka 8. Wah ya. Standarnya penilaian saya. Wah sudah sangat bagus tuh Pak.
peserta didik sudah bisa Pak Muluk nilai pada posisi angka 8. Berarti masih ada target tuh Pak untuk bisa meningkat hingga pada posisi angka 10 ya Pak ya. Nah, Pak Muluk, kaitannya dengan apa yang akan Pak Muluk terapkan di dalam kelas nanti? Pak Muluk tentu sudah tahu permasalahannya dengan kondisi seperti ini. Apakah Pak Muluk sudah punya metode atau strategi khusus yang akan Pak Muluk terapkan nantinya agar peserta didiknya dapat lebih berinteraksi terhadap pembelajaran yang akan Bapak berikan? Begini Pak, rencana saya nantinya akan menyesuaikan pembelajaran itu kepada peserta didik. Ya. Jadi guru itu asalnya sebagai moderator saja ya Pak. Baik. Tujuannya agar mereka lebih aktif dan di dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Dan juga saya akan meminta peserta didik lebih membentuk kelompok belajar Ya. agar mereka lebih berpartisipasi dan berdiskusi tentang pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik. Juga saya akan mengarahkan para peserta didik kepada komponen kompetensi sosial dan ekonomi dan emosional sehingga mereka mampu menyadari akan potensi diri mereka masing-masing. Baiklah Pak, setelah saya menyimak penjelasan dari Pak Muluk ini ya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya, sudah sangat baik, sudah sangat bagus tuh Pak, dan sangat bermanfaat untuk memotivasi belajar para peserta didik. Baiklah Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, saya ingin tahu apakah rencana yang akan Bapak terapkan ini akan terlaksana semuanya, atau mungkin malah menemukan hambatan atau tantangan. Bisa kita lihat nanti kelanjutannya pada tahap observasi, yaitu di kelas nanti, dan akan kita bincangkan kembali ya Pak, yaitu pada tahap pasca observasi. Baiklah Pak Muluk, dari banyak hal yang telah kita bincangkan tadi, menurut Bapak, gambaran apa saja yang Pak Muluk dapatkan? Jujur ya Pak ya, sebenarnya gambaran yang saya dapatkan dari banyak hal yang telah kita bincangkan ini lebih berfokus pada kemampuan diri saya untuk lebih mempersiapkan diri, artinya dan lebih matang lagi berbagai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Wah, ide yang sangat luar biasa tuh Pak. Baiklah Pak Muluk, kita sudahi saja diskusi dan bincang-bincang kita ini untuk kali ini ya. Boleh Pak, boleh. Semoga untuk kedepannya Pak Muluk lebih bersemangat, lebih sukses lagi di dalam mengelola kelasnya. Amin, yang Bapak amin. pimpin nanti ya. Amin Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Baiklah Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya. Yang Saya telah juga terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Sudah Pak. menginspirasi saya, semoga ilmu yang Bapak berikan Amin. bermanfaat untuk saya dan juga diri saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon pamit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.